Smile for it. Run, Millie! Di awal film, diperlihatkan ada 4 anak muda bernama Jenny, Evan, Isaac, dan Sandra, yang sekarang mereka lagi nongkrong bersama di rumah Jenny sambil menikmati minuman. Pada saat itu, Isaac bercerita tentang rumor cerita psikopat yang berkeliaran dan suka membunuh siapapun, yang sampai sekarang belum tertangkap. Namun mereka justru menertawakannya. Bagi mereka, rumor itu adalah cerita rakyat setempat yang terdengar konyol. What will this year's story be? Oh my God, Isaac! Sesaat kemudian, Sandra ingin mengambil air soda di dalam rumah dan ditemani oleh Isaac. Di dalam rumah Jenny, terlihat banyaknya koleksi berbagai macam benda karena ayah Jenny adalah seorang kolektor seni. Karena penasaran, Isaac seenaknya sendiri mengeluarkan salah satu koleksi ayah Jenny, yaitu sebuah pisau yang ditaruh di dalam kotak kaca dan bertuliskan La Dola. Tetapi rasa penasaran Isaac hanya sebatas itu saja yang kemudian, Isaac menaruh pisau itu di atas meja bar, lalu dia berpindah ke ruangan lain. Sesampainya di ruangan bawah tanah, Isaac dikejutkan dengan suara gedoran keras, sehingga tanpa sengaja, dia memecahkan botol minuman koleksi ayah Jenny. Isaac mengira bahwa gedoran itu adalah ulah Sandra yang ingin mengerjainya. Ketika Isaac membersihkan pecahan botol kaca dan tiba-tiba, muncul seseorang memakai topeng. Setelah itu, pria bertopeng menghampiri Sandra yang sedang berada di toilet, lalu menyerangnya. Kejadian itu tidak diketahui oleh Jenny dan Evan yang saat ini, mereka sedang berjalan-jalan di sekitar rumah. Ketika mereka berada di lapangan tenis tiba-tiba, lampu lapangan menyala, yang kemudian si pembunuh muncul lalu, menghabisi Evan menggunakan raket yang dipatahkan. Melihat itu, membuat Jenny pun ketakutan yang kemudian ia segera melarikan diri. Tetapi psikopat itu tidak membiarkannya begitu saja. Psikopat itu terus mengejar Jenny sampai ke dalam rumah. Jenny pun bersembunyi di dalam lemari pakaian. Hal itu membuat psikopat itu kehilangan jejak Jenny untuk sementara ini. Kemudian, psikopat itu membuka lemari, namun tak menemukannya. Psikopat itu pun memutuskan untuk mencarinya di ruangan lain. Ternyata, Jenny bersembunyi di ruangan rahasia yang berada di balik lemarinya. Ketika Jenny keluar dari persembunyiannya, dia mendengar suara mobil ayahnya yang telah pulang. Dengan segera, Jenny berlari untuk menemui ayahnya. Namun sialnya, Jenny justru tertangkap oleh psikopat itu, lalu ia menancapkannya ke besi pajangan dinding, hingga membuatnya dia pun tumbang. Setelah semuanya beres, psikopat membuka topengnya dan ternyata, dialah pria pembunuh yang dirumorkan oleh pemuda tadi yang bernama The Butcher. The Butcher datang ke rumah itu, karena mengincar pisau La Dola dan kini, dia telah mendapatkannya. Setelah The Butcher pergi, kedua orang tua Jenny terkejut dan berteriak histeris melihat anaknya tumbang secara tidak wajar. Keesokan harinya, scene berpindah pada wanita pemeran utama bernama Millie, yang saat ini ia tinggal bersama sang ibu dan juga kakak perempuannya, yang bekerja di kepolisian bernama Carlin. Sedangkan sang ayah sudah lama meninggal. Date for homecoming tomorrow? I'm not. If you wanna go, you're excited, right, Millie? Yeah. Setelah selesai sarapan, Millie berangkat ke sekolah bersama kedua sahabatnya yang bernama Nayla dan Josh. Sesampainya di sekolah, mereka bertiga berpencar karena mereka berbeda kelas. Ketika berada di loker, baru diketahui ternyata, Millie sering menjadi bahan ejekan murid-murid lain, karena penampilannya yang cupu dan juga dianggap anak mama. Salah satu murid yang sering mengejek penampilan Millie adalah, seorang wanita bernama Ryler. Saat kelas dimulai, Millie duduk bersebelahan dengan seorang pria yang diam-diam ia sukai bernama Booker. Booker ini pria yang baik dan peduli pada Millie. Always let your watch 5 minutes my ass like every time. Thanks. Singkat cerita di malam harinya, diadakan pertandingan American Football di sekolah itu. Di acara itu, Millie berperan sebagai maskot tim American Football di sekolahnya sambil berjoget. Di situ pun, Millie masih saja menjadi bahan ejekan para pemain tersebut. Nobody would touch! I mean, brown bag her face, she's sort of doable. Setelah acara selesai, Millie tidak pulang bersama Nayla dan Josh karena rencananya, Millie akan dijemput oleh ibunya. Awalnya Nayla dan Josh ingin menemani Millie sampai ibunya datang,
tetapi Millie tidak ingin merepotkan kedua sahabatnya itu dan meminta mereka untuk pulang duluan. Pada akhirnya Naila dan Josh pun pulang, sedangkan Millie menunggu ibunya seorang diri. Semakin lama Millie menunggu, tempat itu menjadi makin sepi, dan ibunya tidak juga kunjung datang. Millie mencoba menelpon ibunya, tetapi tidak diangkat. Karena ternyata, sang ibu ketiduran di rumah, namun untung saja Carlin segera pulang. Carlin pun menelpon Millie, tetapi tiba-tiba baterai ponsel Millie telah habis. Di saat itulah, suasana buruk mulai terjadi. The Butcher muncul dari kejauhan dengan memegang pisau Ladola. Melihat The Butcher datang mendekat, Millie pun segera melarikan diri. Namun The Butcher terus mengejarnya. Pada akhirnya, Millie tertangkap oleh The Butcher di tengah lapangan. Namun tiba-tiba, awan gelap menutupi bulan dan kemudian, visualisasi tempat itu berubah menjadi piramid tempat pengorbanan. Lalu The Butcher mencucul pisau Ladola pada Millie. Namun tak disangka, The Butcher juga ikut terluka di bagian tubuh yang sama. Tidak lama kemudian, Carlin telah datang dengan memberi tembakan peringatan, sehingga membuat The Butcher segera melarikan diri tanpa membawa pisau Ladolanya. Setelah kejadian itu, Carlin membawa Millie ke kantor polisi, lalu sang ibu datang memeluk Millie dengan sangat panik. Terlihat juga, pisau Ladola disimpan di tempat pengumpulan barang bukti. Singkat cerita, sepulang dari kantor polisi, Millie pun beristirahat di rumahnya. Terlihat Millie sangat gelisah dan seperti terngiang-ngiang kejadian sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, disitulah keanehan pun dimulai. Di pagi harinya, tak disangka, jiwa Millie tertukar dengan jiwa The Butcher yang dimana, di dalam tubuh Millie sekarang ini adalah The Butcher. Begitu juga sebaliknya, di dalam tubuh The Butcher saat ini adalah Millie. Millie bingung ketika terbangun di suatu tempat yang terlihat sangat mengerikan. Dia juga sangat terkejut saat melihat bentuk fisik dirinya telah berubah di sebuah cermin. Kembali ke rumah keluarga Millie, sang ibu tak mengetahui jika saat ini Millie adalah The Butcher. Baginya, tingkah Millie memang terlihat aneh. Namun sang ibu dan Carlin hanya menganggap bahwa Millie masih syok dengan kejadian semalam. Sweetie, you're not thinking of going to school? Saat pergi ke sekolah, The Butcher berpenampilan yang sangat berbeda dengan penampilan Millie seperti biasanya, sehingga dia menjadi pusat perhatian oleh semua murid. Ketika Naila dan Josh menghampirinya, The Butcher tidak memperdulikannya yang kemudian, muncul Ryler dengan sikap sok akrab sambil membahas tentang kejadian yang menimpa Millie semalam. Hal itu membuat The Butcher berencana ingin membunuh Ryler dan dia mengajak Ryler ke tempat yang sepi berdua saja. Sementara itu, Millie yang asli harus berusaha menghindari polisi. Tak lama, Millie menuju ke sekolahannya, kembali ke The Butcher dan Ryler yang sudah berada di tempat sepi. Sebelum melanjutkan perbincangannya, Ryler pergi ke toilet dulu untuk buang air kecil. Kemudian ia mendengar suara percikan air di sebelahnya, lalu ia mencoba menghampirinya. Tak disangka, Ryler melihat Millie asli yang sedang mandi di toilet wanita. Namun dia mengira bahwa itu adalah The Butcher. Seketika itu, Ryler berlari ketakutan dan memberitahukannya kepada The Butcher. Mendengar itu, The Butcher berpura-pura meminta Ryler untuk bersembunyi di dalam mesin pendingin. Namun ternyata, The Butcher mengurung Ryler di dalam mesin itu lalu menurunkan suhunya. Sesaat kemudian, Millie selesai mandi dan tak sengaja membuka mesin pendingin. Di situ Millie terkejut melihat Ryler yang sudah membeku dan tubuhnya pecah seperti gelas saat terjatuh. Setelah itu, Millie ke ruangan lain lalu bertemu dengan Naila dan Josh. Namun Naila dan Josh justru berlari ketakutan. Saat melihat sosok The Butcher di hadapannya, Millie terus mengejar mereka karena Millie ingin memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi. I'm gay! We are so dead! Sesampainya di dapur kantin, Naila dan Josh menyerang Millie menggunakan alat yang ada, sehingga membuat Millie terpaksa harus membela diri. Millie sendiri terkejut karena tubuh The Butcher ternyata sangat kuat. Semakin lama, Naila dan Josh kewalahan menghadapi Millie dan mereka pun terjatuh. Untuk meyakinkan mereka, Millie melakukan gerakan maskot yang pernah dilihat oleh Naila dan Josh waktu di acara American Football semalam. Millie juga memberitahukan apa saja yang hanya diketahui oleh kedua sahabatnya, seperti makanan favorit, film favorit dan siapa orang yang dia sukai. Setelah pembuktian tersebut, Naila dan Josh pun akhirnya percaya jika yang ada di dalam tubuh The Butcher saat ini adalah Millie. I need a friend right now to
It's like you guys are smashing shit out of me. Setelah itu, mereka melanjutkan obrolan di toilet dan disitulah, Millie menceritakan semuanya. Namun dia sendiri juga belum tahu pasti apa penyebabnya. Millie juga memberitahukan bahwa The Butcher juga terluka saat dia tertusuk oleh sebuah pisau. Selain itu sebelum bertukar tubuh dengan The Butcher, Millie sempat mendengar bisikan kata Ladola di pikirannya. Mendengar itu, Josh mengecek di internet dan menemukan jawaban bahwa Ladola adalah belati Aztec kuno yang digunakan dalam ritual pengorbanan. Jika pengorbanannya tidak berhasil, maka jiwa dua orang akan tertukar secara permanen setelah 24 jam. Artinya jika Millie ingin tubuhnya kembali, maka Millie harus kembali mencucul The Butcher menggunakan pisau Ladola sebelum jam 12 malam nanti. Sementara itu, The Butcher sekarang memasuki ruangan kelas seni yang di dalamnya terlihat ada gurunya di sana. The Butcher berganti pakaian kelas dan menyalakan mesin pemotong kayu dan tiba-tiba, The Butcher menyerang guru tersebut, namun guru itu berhasil menjatuhkan The Butcher. Hal itu membuat The Butcher sadar jika tubuh Millie sangatlah lemah, tetapi ketika guru itu lengah, The Butcher kembali menyerangnya. That's what you for fucking with me. Kemudian The Butcher menjatuhkan guru itu lalu membelah tubuhnya menggunakan mesin pemotong kayu. Tak lama, The Butcher bertemu dengan Millie dan kawan-kawannya yang tampak terkejut melihatnya. Stop right there. Oh my God! It's the Butcher! Help me! The car. Setelah merasa aman, ia ingin melanjutkan aksinya itu lagi. Kali ini The Butcher menemui anggota klub football termasuk Booker, yang sedang bermain di game center. You're gonna pull that off with Larkin's curfew. Kessler could be such crafty beaver. Are you fucking monkey? I can't wait to kill you. Sesaat kemudian, The Butcher memancing Booker untuk memasuki sebuah ruangan. Di saat itu juga, Millie, Naila dan Josh datang yang dimana, Millie menggunakan topeng konyol untuk menyembunyikan wajahnya. Melalui CCTV, mereka mengetahui keberadaan The Butcher dan Booker yang kemudian, mereka pun bergegas ke ruangan itu juga. Ketika The Butcher ingin mencucul Booker, Millie tiba-tiba muncul sehingga membuat Booker justru berlari ketakutan yang kemudian, Millie memukul The Butcher hingga membuatnya pingsan. Setelah itu, Millie mengejar Booker dan tanpa sengaja, Millie justru membuat Booker tidak sadarkan diri. Setelah kejadian itu, The Butcher yang tertangkap telah dibawa ke rumah Josh dan diikat di kursi. Booker pun juga dibawa ke situ dalam keadaan pingsan. Sesaat kemudian, Booker telah sadar dan dia kembali terkejut melihat sosok The Butcher di hadapannya. Tetapi Millie, Naila dan Josh segera menjelaskan kepada Booker, I know I look like the butcher, but it's Millie. Booker? Booker, look at me. He's crazy. Okay, Booker, look at me, please. hingga pada akhirnya Booker pun percaya. You pathetic. That's quite enough of that. Singkat cerita, Millie, Naila dan Booker telah berada di parkiran kantor polisi, karena mereka berencana untuk mencuri pisau Ladola. Di situ, Naila yang akan masuk seorang diri untuk mendapatkan pisau Ladola, sedangkan Millie dan Booker akan tetap bersiaga di mobil. Saat rencana dimulai, Naila masuk ke kantor polisi dengan berpura-pura panik, lalu memberitahukan kepada Carlin bahwa dia sedang dikejar oleh The Butcher. Mendengar itu, seketika itu Carlin meminta Naila untuk tetap di ruangan ini, sedangkan Carlin akan memeriksa keluar. Sementara itu, Josh sendiri bertugas untuk menjaga The Butcher di rumahnya, namun tak disangka, ibu Josh datang dan merasa aneh melihat Millie terikat. Di situ Josh beralasan bahwa mereka sedang latihan akting, tetapi ibu Josh tidak percaya, karena The Butcher terus menggelengkan kepala dan seperti meminta tolong kepada ibu Josh. Told you until I was ready, but So, I'm straight. Ketika ibu Josh mengambil pisau dan ingin melepaskan ikatan The Butcher, tiba-tiba dengan cepat, Josh mengajak ibunya untuk melarikan diri dan mereka berhasil masuk ke dalam kamar lalu mengunci pintunya. Di situ The Butcher tidak bisa masuk ke dalam kamar, hingga pada akhirnya The Butcher memutuskan untuk pergi dari rumah Josh. Di sisi lain, Naila berhasil mengambil pisau Ladola dari tempat penyimpanan barang bukti. Namun tak disangka, Carlin telah kembali dan memergoki Naila. Seketika itu, Carlin menodongkan senjata ke arah Naila, karena dia mengira, jika Naila bersekongkol dengan The Butcher. Kemudian Naila dipaksa untuk menyerahkan pisau Ladola, dan Naila pun menurutinya. Di saat itulah, The Butcher datang dan diketahui oleh Millie dan Booker. Namun ketika Millie menyusul, Brenda!
Di saat yang bersamaan, Josh telah sampai di kantor polisi itu juga. Sementara itu di ruangan, Carlin menodongkan pistol dan meminta Millie untuk masuk ke dalam sel. Namun kedatangan Booker mengalihkan perhatian Carlin dan memberi kesempatan Millie untuk membalikkan keadaan. Akhirnya justru Carlin lah yang dikurung di dalam sel oleh Millie yang kemudian, mereka segera mengejar The Butcher. Beberapa saat kemudian, The Butcher telah sampai di acara pesta yang diadakan oleh tim football di sekolahnya. Di situ salah satu player football menghampiri The Butcher dan mengajaknya ke suatu tempat yang sepi untuk bersenang-senang. Sementara itu, Millie dan kawan-kawannya juga telah sampai di tempat pesta. Kembali ke The Butcher, sesampainya di tempat sepi ternyata, dua player football lainnya sudah menunggu sambil meminum minuman keras. Sebelumnya mereka sudah merencanakan hal ini dan bermaksud ingin melakukan hal yang tidak senonoh kepada Millie. The Butcher pun meminta botol bir milik mereka, namun saat mereka memberikannya, ternyata botol itu untuk menyerang dua anggota football. What the fuck did you do to my fuck? Kemudian The Butcher mengambil gergaji mesin dan menggunakannya untuk menghabisi ketiga player football itu. I'm sorry, please. Sementara itu, Millie dan kawan-kawannya masih mencari The Butcher dan memutuskan berpencar agar pencarian lebih efektif. Setelah berpencar, Josh menemui salah satu anggota klub bernama Phil untuk menanyakan keberadaan Millie. Phil pun mengatakan akan mengantar Josh ke tempat Millie dan Josh mengikutinya. Sementara itu, Millie dan Booker menemukan tiga anggota klub football yang sudah tidak bernyawa di dalam pabrik tua. Namun The Butcher sudah tidak berada di situ. Seketika itu, Booker memberitahukan hal itu pada Nayla. Namun di saat itu juga, polisi telah datang. Kembali ke Josh, sesampainya di suatu tempat, ternyata Phil berbohong dan hanya ingin mempermainkan Josh. Namun tak disangka, The Butcher muncul dan langsung menghabisi Phil menggunakan kail besi. Ketika The Butcher ingin menyerang Josh, untung saja Millie segera datang dan meminta Josh untuk pergi. Josh pun pergi menemui Nayla dan Booker, namun di saat itu juga, polisi melihat mereka yang kemudian, polisi melepaskan tembakan peringatan sehingga menimbulkan kepanikan. Sementara itu, Millie harus berduel dengan The Butcher untuk merebut pisau Ladola. Di situ Millie sempat berhasil merebut pisau Ladola dan ingin mencucul The Butcher. Namun hal itu diganggu oleh polisi yang datang, sehingga pisau Ladola kembali direbut oleh The Butcher dan ia pun melarikan diri. Dari belakang, Nayla dan Josh menyusul dengan cepat yang kemudian, Nayla berhasil menangkap The Butcher. Disitulah pisau Ladola berhasil didapatkan oleh Millie. Dengan segera, Millie mencucul pisau Ladola ke tubuh aslinya sendiri sebelum waktunya habis. Setelah dicucul, jiwa mereka pun kembali ke tubuh asli mereka. Di saat itu juga, dua polisi telah datang bersama Booker yang kemudian, kedua polisi itu langsung menembak The Butcher, sehingga membuat The Butcher pun tumbang. Kejadian itu pun akhirnya terselesaikan. Millie pun beristirahat di ambulan bersama Nayla dan Josh. Booker pun menemui Millie untuk membicarakan sesuatu. Dari pembicaraan mereka, ternyata Booker juga menyukai Millie sehingga, membuat mereka pun saling bahagia. Tak lama, keluarga Millie pun datang dan mereka pun berpelukan. Sementara itu, The Butcher saat ini dibawa pergi menggunakan ambulans dan dijaga oleh dua orang polisi. Di situ, alat monitor detak jantung menunjukkan bahwa The Butcher telah tumbang. Namun, mereka tak mengetahui, jika The Butcher diam-diam melepaskan alat medis yang terpasang di tubuhnya alias, ia masih hidup. Singkat cerita, setelah semua kejadian itu, Millie dan keluarganya pun kembali ke rumah. Ketika sang ibu dan Carlin akan beristirahat, Millie ingin pergi ke toilet. Namun dia mendengar sesuatu yang berasal dari salah satu ruangan. Dengan perlahan-lahan, Millie menuju ke ruangan itu. Saat Millie membuka salah satu ruangan, tak disangka, The Butcher muncul dan menodongkan pisau ke leher Millie. Di saat itu juga, Carlin datang dengan menodongkan pistol namun ternyata, peluru pistol Carlin sudah diambil oleh The Butcher. Tetapi sang ibu tiba-tiba memukulkan botol ke kepala The Butcher, yang kemudian pertarungan keluarga Millie dan The Butcher pun dimulai. Untuk sesaat, keluarga Millie sempat kewalahan menghadapi The Butcher. Namun keluarga Millie tidak menyerah begitu saja. I learned something when I'm your body too. What's that? Having balls sucks.
Kali ini dipastikan bahwa The Butcher benar-benar tumbang di tangan keluarga Millie. I am a fucking piece. Dan film pun akhirnya selesai. Terima kasih sudah menonton alur cerita film yang berjudul Freaky. Tulis komentarmu tentang video ini. Jika suka dengan video ini, klik like, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru selanjutnya. Dan semoga kalian semua diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya selalu.